Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca tentang sunat-sunat yang sunat dikerjakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa sampai 17 macam yang sunat. Hari ini kita coba baca makruhatus shaumi, perkara-perkara yang makruh ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Makruhatus shaumi samaniyatun, ada 8 perkara yang makruh ketika kita melaksanakan puasa. Makruh berbuat yang 8 perkara ini. Pertama, al-alku, ay madhuhu biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi. Mengunyah, madhuhu, mengunyah sesuatu, biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi, tanpa masuk ke dalam jawf, ke dalam perut. Jadi mengunyah sesuatu apa saja, bonbon karet atau karet tidak ada bonbonnya, yang tidak masuk ke dalam perut. Ya bahasa Aceh, tamama-mama pihana taun nyan hukum ji makruh. Tamama-mama bonbon karet juga, tapi hana taun nyan makruh. Atau karet, takap-kap karet, atau sugowa, siwak, takap-kap. Sementara iya sugonya hana itamang dalam perut, nyan hukum ji makruh. Wa illa sara muftiran, dan jika masuk ke dalam perut jadilah puasa itu batal. Menyaitamang dalam perut nyan hukum ji batal puasa. Nyo menyahana itamang. Yang kedua, zuqut ta'ami biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Merasa makanan, mencicipi makanan. Tak cicip rasa kuah, rasa kanji, rasa makanan puna mameh puhana tak pedu apa lidah. Biduni hajatin, tanpa hajat, serta tidak sampai masuk ke dalam perut. Jadi rasa yang hana perle rasa, hana hajat kepada rasa, nyan menjadi rasa dan hana truh itamang dalam perut, nyan makruh. Wa amali hajatin fala yukrahu, kalau rasanya berhajat payah terasa, menyahana terasa handruh puikeun dosis
Nyan hana makruh. Berarti yang hana hajat kepada rasa nyan bila terasa, nyan makruh bila hana idamang dalam perut. Yang ketiga al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dami fayukrahu. Yang ketiga ihtijam. Ihtijam ini berbekam, yaitu mengeluarkan darah. Nyan makruh hukum ji dalam bulan dalam puasa. Wa kama tukrahu lahul hijamatu yukrahu lahu ayyahjuma ghairah. Sebagaimana hukum makruh berbekam, makruh juga membekam orang lain. Jadi tukang bekam makruh sih kau yang gebekam gop. Ya. Tanya ada puasa, dah bekam terawat. Nyan hukum ji makruh. Tanya ada puasa, dah bekam gop. Nyan hukum ji makruh sih. Berarti yang bekam makruh, yang tun bekam makruh sih bila dalam keadaan puasa. Yang keempat majul ma'i ba'dal iftari ay ikhrajuhu minal fami fayadhabu ma bihi min barakatis shaumi, yaitu meludah air setelah buka. Ia tak buka puasa, pateto lambabah hana jadeh tangun tarudah hulu alam. Nya hukum ji makruh. Pakan makruh maka dapat menghilangkan keberkatan puasa. Berkat puasa yang kada teme wate tak buka puasa nyan bila tabah ia nyan hukum ji makruh taule. Lagi makruh katanya lap iwudu. Lagi katanya makruh lap ia mana junub. Lihat mana junub. Yang ia yang lihat mana junub kan makruh. Tak kata giliran leung ke hana bateri. Saya dengar pegah makruh. Makruh talab ia mandi janabat. Lagi makruh dalam air wudu. Air wudu setelah berwudu talab tu nya makruh hukum ni. Bahkan karena menghilangkan berkah. Bila hana dingin, hana simnya dingin berarti nyangka kahanjit dadeng le kamu yo dah. Demikian juga air mandi janabat. Mano junub kan wajib, jadi ibadat. Jadi ia yang lihat mano junub, yang gad baik dalam batu geroi supaya baik ada berkat ibadah bak tubuh saya. Ya. Rasulullah hana gelap ia mano junub. Nya menanzid ia yang tak buka puasa makruh bila taule. Taulah tabah ianya. Yang kelima al-ghuslu bil inghimasi walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dalam keadaan menyelam. Tak senom rod. Kata mana? Walau kana al-ghuslu wajiban, sekalipun mandi itu mandi wajib. Nah kulam merenang kita. Mana junub. Daripada tacrung tak senang maju dalam kolamnya, nyan makruh kalau sedang puasa. Belum tu menyenai tibi angin lam iya, nyan bisa batal puasa. Tu guntul lang iya.
Yang keenam, as-siwaku ba'da zawali li'annahu yuzhibu raihatal fami. Makruh juga bersiwak setelah gelincir matahari, karena bersiwak setelah gelincir matahari dapat menghilangkan bau mulut karena puasa. Karena kata Rasulullah, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Berubah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau miski, kasturi. Itu setelah zawal. Bahkan ke pemakruh setelah zawal, karena sebelum zawal, sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur, biasa ji hana berubah halau. Baru berubah ketika kalihur nyan babah katanya mulai agak berbau. Nyan tasiwa ada, nyan hukum ji makruh karena hilang bau yang Allah sukai. Allah galak ke be kasturi. Yang ketujuh, kasratus syaba'i wan naumi wal haudu fima la ya'ni li'anna dzalika yuzhibu faidatas shaumi. Banyak kenyang. Ya, dalam bulan Ramadan tanya lu trawa. Urawa trawa malam lebih lam trawa. Onohan hana menyum perut tetap puasa. Berarti sahur berkelam lega tamah. Yang ada faedah puasa bagi kita yang perasaan ada. Karena salah satu hikmah puasa adalah memperhalus perasaan. Tiba memperhalus perasaan, merasakan lapar, supaya kita tahu bahwa orang fakir sudah pernah lapar seperti lapar kita hari ini. Dia menyatakannya dalam puasa ada orang gasin dia. Jadi mengatakan orang gasin dia, tapi dia rodi le. Bagi bancara mangat merasa dia. Baik le tak baju sahur. Beu mendak. Nah, musabah canca aspal kaji. Ya, jadi baik jangan terlalu kenyang karena akan menghilangkan faidah puasa untuk merasakan lapar sebagaimana dirasakan oleh orang miskin. Ada seorang ulama Bashrul Hafi namanya. Itu ketika dingin, musim dingin, beliau keluar rumah, kumpul-kumpul dia dengan masyarakat, dan dia tidak pakai jaket, gebah jaket, tapi hana gitu, hana pakai. Dan yang disahabat, kenapa tidak pakai? Dia jawab, supaya saya merasa dingin sebagaimana dirasa dingin oleh orang miskin. Jadi nyak lo rasa lebih kiban dirasa oleh orang miskin yang kelegiannya rupanya. Jadi salah satu faedah puasa adalah untuk mengetahui bagaimana lapar orang miskin. Nah, kita baru 14 hari lapar. Ya urang kata mau bulan-bulan dia. Ya, jadi dengan ada puasa mak haluh perasaan katanya. Jadi banyak kenyang itu hukumnya makruh. Walau malam. Malam juga makruh. Kenyang kali, karena bahkan akan membawa kepada dengun. Wa kasratun naumi, dan banyak tidur. Nya juga makruh. Wal khawdu fima la ya'ni, dan bergelimpang. Khawdunnya bahasa Arab melangu.
mai tanya bet tabuh bahasa Melayu pun sibuk je tekun atau banyak lalai fima la yakni pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, hana bermanfaat. Dunia hana bermanfaat ke dah. Akhirat lebih-lebih lah. Nyan hukum ji makruh. Kalau tidak membawa kepada haram. Kalau membawa kepada haram, haram. Jadi fima la yakni sesuatu yang hana manfaat ke dah. Hana untung. Yang dalam bulan Ramadan makruh. Di luar Ramadan hana makruh, tapi yang enggak anggap hana good. Ya. Pegang dalam hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah itu diantara kebagusan Islam seseorang. Berarti kalau orang tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, Islamnya itu tidak bagus. Dalam kitab akhlak gebi contoh apa perkara yang tidak ada bermanfaat, yang hana manfaat. Contoh juga pegat seseorang dia bersiahah, bahasa katanya ya rekreasi, bersiahah ya rekreasi kerja Gunung Salak gitu. Ketika pulang dari sana kita duduk dengan teman, kita ceritakan bagaimana jalan ke Gunung Salak, bagaimana pemandangan di Gunung Salak, bagaimana udara di Gunung Salak, pohon apa yang rindang. Yang tak cerita bangun. Yang ceritanya ngeanggap malayakni, sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Jadi mencerita itu bagian daripada berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Manfaat apa untuk dunia kita? Mutamah cara kita ada pegahnya, hana kayak biasa. Ya, mutamah iman tu ngandang yang mentang kali hana payah pegah-pegah. Manfaat ke akhirat potra deman nafala ada pegah-pegah hana. Berarti tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat, maka dianggap itu mala yakni sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam bulan Ramadan khawdu fi mala yakni, bergelimpang atau banyak waktu tamu gaduh fi mala yakni pada barang yang tidak bermanfaat. Dadu apa kafe-kafe yang menjium-jium, apalagi kita main game menjium-jium, itu malayak nih, tidak ada bermanfaat. Kalau membawa kepada haram, haram dulu. Lianna zalika yuzhibu faidatas shaumi, karena yang demikian itu menghilangkan faedah puasa. Jadi banyak kenyang menghilangkan faedah puasa, banyak tidur menghilangkan faedah puasa, dan sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat itu juga menghilangkan faedah puasa. Jadi puasanya kan imsak, menahan diri, baik raw, baik le dengun, baik le lalai, tun raw, tun. Yang kedelapan, tanawulu syahawatil mubahati minal masmumati au mubsirati au masmuati. Memakai atau puikan tanawul, tak pakai atau ya pakailah lebih umum lafai.
Syahawatil mubah, sesuatu yang mubah tapi enak, ya, tak pakai. Putra contoh masmu'at, dengar musik, kemangat kan, lezat. Awil mubsirat, atau melihat, nonton YouTube, nonton filem-filem, nonton sinetron gitu. Itu sesuatu yang enak. Syahawatil mubah, sesuatu yang enak itu makruh dalam bulan Ramadan. Ya, termasuk umangat bunyung. Karena esensi puasa adalah imsak daripada kelazatan-kelazatan. Ini yang menyangkut dengan makruh di dalam bulan Ramadan. Makruh-makruh ini tidak berdosa, karena definisi makruh, bila kita tinggalkan dapat pahala, bila kita kerjakan tidak mendapat dosa. Pahala puasa hana kada, cuma faedah daripada puasa hana rasa lidubu. Malam dah semaju. Pandai nak sangkut le pu gada pahala puasa. Hana gada pahala puasa karena hana ada puasa. Tapi makna daripada puasa untuk merubah nafsu katanya, nyan yang hendak demai. Karena nafsu kan lebih berat dah hadapi daripada syaitan. Ada 4 musuh dalam kehidupan beribadah. Pertama dunia, kedua makhluk, ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Di antara 4 penghalang ibadah ini yang paling berat adalah nafsu. A'adul a'da apa? Nafsuka baina jambaika kepada Rasulullah. Musuh yang paling musuh adalah nafsumu yang ada di antara 2 lambungmu. Jadi paling berat musuh nafsu. Jadi nafsu ini untuk kita tundukkan kepada kebaikan ini lebih berat, lebih hek. Karena jih jarang thai semengun. Pada kepikir dia ibadah pada hanya ka meramah deh. Kemudian kita baca juga hal-hal yang menyangkut dengan batal fahala. Nyoka pada fahala teman. Karena kata Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dalam hadis yang lain, as-saimu fi ibadatin min hini yusbihu ila hini yumsi ma lam yaghtab fa idza ghtaba kharaqa somu. Orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah, mulai dari subuh sampai terbenam mataharinya, katanya dalam ibadah. Tadi pedum jam, punya 12 jam dari fajar sampai ilu matahari, berarti 12 jam katanya dalam ibadah. Dalam ibadah dengan pada duanya ibadahnya. Malam yaghtab, selama dia tidak mengumpat. Fa idza ghtaba kharaqa shaumuhu. Apabila dia mengumpat, hancurlah puasanya. Jadi ketika kita nyata mumpat, nyareleh puasa tu lagi runtuh rumah balik dah pegal. Yang bisa membatalkan fahala. Yang pertama al-ghibah, ngumpat.
Bagaimana yang dimaksud dengan upat? Ibaya ke upat. Tanya mana biasanya? Ya, nyok ke upat tak pegah. Upat itu adalah zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Menyebut saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak suka, walau kamu itu benar. Takun keji yang ji hanagalai boh melikut boh meka, walau betul yang gekun upat ya. Sila kita kun ketat ro ke badan lagi engkong iki nak galai lagi ya nyan ke kun upat baik tak pegah melikut atau tak pegah meka upat je. Jadi kadang-kadang nak urut pegah yang melikut mupat, yang meka anak mupat ni. Walaupun tak sadikan sekalipun kau itu benar, betul yang tak pegah. Pernah satu hari datang ke rumah Aisyah orang kurus panjang, pijuk panjang urut. Terlepas ke tebiat orangnya, gekul Aisyah ketat panjang orangnya, pijuk lam. Gekul Rasulullah. Nyan Aisyah andai kata ia babah nyan tarudah lam laut sungguh khiang ia laut dengan ia babah dah kun panjang gegok gekul Aisyah tapi kenya lagi elung begahnya pijut panjang udah kejauh oleh Rasulullah karenanya ke maka kenupat menyasa andai jahji tumbun tulit ya, itu urung pijut panjang tak pegah. Ya, getat semeter kuto badan. Yang berarti dia sulit. Ji panjang kok tak pegah semeter kuto. Ya. Jadi pegah ubebut tapi urang yang dengar yang po pihak hanagala itu disebut upat. Dan upatnya bisa membatalkan pahala puasa. An-namimatu yang kedua namimah, naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Namimahnya memindahkan omongan yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan. Namanya bahasa Aceh lalat merah. Me habasinya kesije mangap paki dua. Ya, menyatanya kamu jamun nyan besar dua ulawah boleh. Ngap melo. Nya menancit. Jak bau rung capi pegah punan debu. Tipulan je ikun gerona ada ni jak hanat hari danau. Mudah urangnya jak dekat buka kengkelung ka. Pajan lung kenggera ni lung ai sepulan pegang. Jadi minan mekaru dek nyan gekun namimah. Jadi noi kempu provokator. Al-kadzibu yang ketiga bohong. Ikhbaru bi ghairil waqi'. Bohong itu adalah berkhabar dengan bukan kejadian. Kejadian JB tak pegah nyan gekun bohong. An-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin bi ayyal tadza bin nadhari, melihat sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal tapi dengan mendapat keenakan atau kelazatan. Yang kelima sumpah palsu, sumpah sulit. Yang keenam qauluz zur, kata-kata yang bohong. Wal fuhsyu, kata-kata keji. Wal amalu, perbuatan keji. Ya. Jadi nasabah tu syahadat tazur, saksi bohong. Ya.
saksi bohong ke ban. Misal tablo 50 tayu tulis 60 yang berarti tanya syahadat zur ke. Saksi bohong. Awak tulis ke yang lain. Ya, ba SPBU pasal menyu 50 liter. Pasal tulis bak pun 60 liter. Yang berarti tanya tamang dan syahadat zur. Ini perlu stempel. Awak-awak stempel tu. Batelong gajinya sebagai mukadimah, baru dah sambung tanya jawab. Tak jawab. Silakan.